Gen Z, janji manis politik bikin hati deg-degan. Tapi rekam jejak nyata lah yang bikin negara maju. Dengerin nih kata Pak Anies. Lihatlah rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam kepemimpinannya. Ini mendadak pemimpin atau udah dari dulu pemimpin? Ini instan pemimpin atau dari dulu dia pemimpin? Ini dari dulu sudah berkarya untuk masyarakatnya atau mendadak berkarya untuk masyarakatnya? Betul tidak? Lihat rekam karyanya, rekam pikirannya, rekam prestasinya. Karena masa lalu adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Oke. Masa lalu prediktor. Jadi kalau Anda memprediksi seseorang, jangan tanya besok mau ngapain. Oh, dia bisa ngarang. Dan dia bisa memberikan jawaban yang membuat kita semua terpesona. Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan, maka dia tidak bisa bohong dan tidak. Anda tahu Jakarta International Stadium? Bisakah hanya dibangun dengan kata-kata? Tidak. Oke. Anda tahu semua 250 km trotoar di Jakarta bisa dibangun kata-kata? Tidak. Tahukah Anda sekarang di Jakarta dimanapun lokasi Anda berdiri 900 meter Anda akan dapat taman di Jakarta. Dan di Jakarta kita membangun sekolah net zero school pertama di Indonesia, kita bangun di Jakarta. Semua sekolah baru di Jakarta net zero school. Prestasi Anies Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan periode 2017 hingga 2022 luncurkan OKOC yang menghasilkan 200.000 lapangan pekerjaan baru via 127.000 usaha mikro, kurangi pengangguran muda hingga 15%. Anies bangun 1.200 sumur resapan air hujan, tekan banjir hingga 30% di 300 RW rawan. Plus realisasi anggaran 90 triliun capai 95% dengan opini WTP BPK 5 tahun berturut-turut, bukti manajemen profesional. Kinerja Caimin Menteri Tenaga Kerja. Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja tahun 2009 hingga 2014 perkuat perlindungan 6 juta TKI lewat BP2MI, turunkan eksploitasi 40% dan tingkatkan repatriasi aman. Elektabilitas PKB melonjak 2 kali lipat di pemilu 2014 berkat kebijakan pro buruh, ditambah peran ketua PKB dan tokoh NU yang mempromosikan toleransi dengan kredibilitas 75%, survei SMRC di kalangan moderat. Dukungan survei Gen Z. Survei LSI dan PRC Januari 2024 catat duet Anies Caimin raih 28% elektabilitas, naik 10% pasca pengumuman, sementara 56% Gen Z utamakan rekam jejak bukan hype menurut LSI. Data ini didorong pilihan logis untuk perubahan nyata. Saya kasih contoh mana capres yang betul-betul peduli terhadap isu Gen Z. Satu, soal lingkungan misalnya. Pada November 2023, Walhi mengundang ketiga capres dan ternyata hanya 01 yang hadir ketika itu. Yang kedua misalkan, transportasi publik itu betul-betul Gen Z ya. Ketika itu masyarakat transportasi Indonesia mengundang ketiga capres dan lagi-lagi hanya 01 yang datang tanpa diwakili. Dan yang ketiga, terakhir dari sekian banyak, misalkan soal isu perumahan murah, kan kita perlu ya rumah murah ya. Di antara ketiga capres hanya sekali lagi 01 yang hadir tanpa diwakili. Nah kalau dari situ menurut saya ya anak muda ya amin dulu aja lah. Lupakan yang lain, pilih amin. Saya Anies. Saya Muhaimin. Sampai jumpa di kotak suara. Amin. Coblos yang dua-duanya pakai kacamata. Nomor 1.